Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali di pagi ini. Sebelum kita mulai renungan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Sebentar pagi ini kami mau dengar renungan, biar kami boleh mendapatkan hal yang luar biasa dari renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi ini saya mau bawa renungan yang saya beri judul Buah dari Ketidaktaatan. Kalau ini artinya adalah saya membahas ini dari kutipan tentang benih yang tidak baik, yaitu ilalang. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ketaatan, ada yang namanya ketidaktaatan. Dan ketika kita berbicara tentang ketidaktaatan, biasanya itu ada banyak faktor. Tapi pagi ini saya mau bagi ini dari dua faktor. Pertama, ketidaktaatan itu dari faktor lingkungan. Maksudnya adalah ada di dalam lingkungan itu memang nggak suka sama pemimpin, jadi dia bisa nggak taat sama pemimpinnya karena lingkungan. Atau yang kedua itu karena faktor pribadi. Nah, kalau faktor pribadi itu karena memang si pribadi itu nggak suka sama pemimpinnya, jadi kita akan bilang itu adalah ketidaktaatan terhadap pemimpin. Nah, pagi ini saya mau membahas tentang dari ketidaktaatan itu ternyata ada buahnya loh. Dari kita nggak taat, kita nggak ada buahnya dari ketidaktaatan itu. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh kita nggak menyadari kalau seringkali ketika kita nggak taat sama pemimpin kita, percayalah itu udah ada buah-buah yang sudah tertanam di hati kita. Nah, kalau mau tahu apa sih buah-buah yang ada ketika kita tidak taat? Pertama adalah kita nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita nggak taat, kita nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua, ketika kita nggak bisa dengar, kita akan mulai suam-suam kuku. Nah, ketika kita udah mulai suam-suam kuku, yang ketiga, kita akan tawar hati. Ketika kita tawar hati, yang keempat, kita akan menjauh dari Tuhan dan menghilang dari peredaran. Nah, pagi ini firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Samuel ayat 28 1 sampai 25. Sebenarnya simpel. Saya mungkin nanti Bapak Ibu baca sendiri, tapi saya ringkas ceritanya. Waktu itu adalah ketika itu Raja Saul itu mau menghadapi perang dengan orang Filistin di Gilboa. Nah, akhirnya karena dia diceritakan bahwa firman saat itu adalah ketika dia dia sudah memutuskan untuk mengusir para penenung dan pemanggil arwah di dalam negerinya, di dalam kotanya, sehingga udah nggak ada tuh tukang tenung dah pokoknya. Nah, akhirnya singkat cerita, pas dia lihat ada bangsa Filistin mau berperang, dia ketakutan. Nah, karena dia ketakutan, saudara-saudara, dia panggil anak buahnya, cariin dong yang bisa manggil arwah. Akhirnya dia bilang ada tuh di Endor. Dia bilang coba kamu kesana aja. Akhirnya si Saul ke sana, ceritanya ketemu sama si wanita. Akhirnya dia panggil lah roh Samuel, katanya. Bukan roh Samuel sih, tepatnya mungkin roh setan yang menyerupai Samuel. Nah, ketika itu akhirnya dia singkat cerita dengan apa yang dia lakukan itu, akhirnya dia ketakutan sekali sehingga dia nggak bisa makan. Dia mungkin kata baiknya adalah pingsan gitu loh. Akhirnya singkat cerita dia mati keesokannya ketika menghadapi perang melawan Filistin. Nah, ini adalah ringkasan cerita dari 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25. Jadi kenapa saya bawa ayat ini? Karena gini loh. Ketika dia mulai nggak taat, inilah buah-buah nggak ketaatan yang saya bagikan tadi. Yang pertama, kita nggak akan dengar suara Tuhan. Saul nggak bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua, Saul mulai suam-suam kuku. Suam-suam kuku gimana? Pertama, dia udah dia udah musnahkan semua pemanggil arwah. Akhirnya dia juga yang manggil pemanggil arwah. Yang ketiga, akhirnya dia tawar hati. Tawar hati apa? Karena dia ketakutan, akhirnya dia ini juga percaya juga sama hal yang kayak gitu. Yang ketiga, akhirnya dia jauh dari Tuhan. Ya udah, akhirnya dia mati gitu loh. Jadi pagi ini saya singkatin aja. Intinya jangan pernah kita itu nggak taat. Jadi ketika kita nggak taat, ada buah-buah yang tertanam di dalam hati kita. Biarlah pagi ini boleh menjadi renungan yang baik buat kita untuk kita belajar untuk taat dan jauhkan dari ketidaktaatan itu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Biarlah renungan yang simpel, tapi ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketidaktaatan berawal dari kata tidak mau mendengar, sehingga itu menghasilkan buah ketidaktaatan. Shalom, selamat pagi.